Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Ibu akan memanggil kalian satu persatu ya anak-anak. Aditya Yuda, Rani Kusuma Dewi, C. Arya, Yuni Eka, Novemi Astuti, Elisa Septia, Mira Andika, Nuari Sawanda, dan yang terakhir Cornelia. Semua hadir ya anak-anak. Anak-anak, apakah kalian masih semangat? Masih semangat ya pagi hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek semangat kalian semua. Sekarang silahkan berdiri, kita tepuk semangat, oke? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks proklamasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting yang menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kelima, dengan mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan yang berkaitan dengan habitatnya dengan tepat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keenam, dengan mengolah informasi, siswa mampu menuliskan laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang siapa yang tahu kita masuk tema berapa? Betul sekali, kita masuk tema 2 ya. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Pada subtema 1, betul. Rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang ke-1. Nah, semuanya sudah siap ya untuk belajar? Silahkan kalian buka buku siswa halaman 1. Di situ terdapat teks bacaan proklamasi kemerdekaan. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teks proklamasi kemerdekaan tersebut. Sudah selesai ya membacanya? Sekarang Ibu akan bertanya. Dalam teks proklamasi tersebut, tadi kan kalian sudah membaca ya. Nah, setiap tanggal berapa Indonesia memperingati hari kemerdekaan atau hari proklamasi kemerdekaan? Ada yang tahu? Betul sekali, iya, setiap tanggal 17 Agustus. Nah, kalian tahu ini merupakan gambar bendera merah putih, yaitu bendera milik bangsa Indonesia. Kira-kira siapa yang menjahit bendera merah putih ini? Oh iya, betul sekali, yang menjahit adalah Ibu Fatmawati atau istri dari Insinyur Soekarno. Jadi setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Di situ merupakan bukti bahwa Indonesia telah merdeka dan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Silakan diperhatikan, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti nama-nama yang Ibu sebutkan silahkan kalian bergabung menjadi satu bersama teman kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok yang pertama, Mas Adit, Mbak Novemi, dan Mbak Cornelia silahkan bergabung menjadi satu ya, kelompok pertama. Untuk kelompok yang kedua ada Mas Cesa, Mbak Mira, dan juga Mbak Rani, silahkan bergabung menjadi satu. Nah, untuk yang kelompok 3 ada Mbak Yunika, Mbak Elisa, dan juga Mbak Nuarisa Wanda. Silahkan kalian duduk bersama teman kelompoknya ya. Sekarang bersama dengan kelompoknya silahkan membaca buku siswa halaman 2. Nah, di situ teks bacaan proklamasi ya, silahkan dibaca dan dipahami. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang akan kalian isi. Setiap kelompok nanti mendapatkan lembar kerja siswa dan diisi setiap anggotanya. Jadi semuanya menulis dan diharapkan dapat memahami dengan teliti ya teks bacaan yang ada di dalam buku siswa. Silahkan sekarang bisa dimulai untuk diskusinya. Sudah selesai ya untuk diskusinya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Nanti setiap anggota mendapatkan lembar kerja siswa dan setiap siswa wajib ya untuk menulis hasil diskusi kalian pada lembar kerja siswa. Nah, sekarang silahkan duduk yang rapi. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa tersebut. Kerjakan lembar kerja siswa tersebut. Ibu beri waktu 5 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai ya anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan. Di dalam teks proklamasi kemerdekaan tersebut, tentunya kita sudah membaca dengan cermat ya, dengan teliti. Nah, di situ kan ada makna proklamasi. Ada yang tahu makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, makna proklamasi yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia atau sebagai puncak perjuangan Indonesia untuk melawan penjajah. Untuk makna yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu sudah dapat dikatakan merdeka atau Indonesia itu sudah merdeka. Nah, makna lain yaitu untuk menaikkan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat, perjuangan sebagai negara baru yang dibangun oleh rakyatnya itu sendiri dan dipersembahkan untuk rakyatnya sendiri. Dan yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, sekarang setiap siswa menuliskan 3 makna proklamasi sesuai dengan pendapat pribadi kalian masing-masing ya. Sebagai makhluk hidup, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Seperti halnya juga untuk tumbuhan. Hal ini juga berlaku untuk tumbuhan karena tumbuhan merupakan makhluk hidup. Silakan anak-anak kalian baca bacaan pada bunga teratai yang ada di bawah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kalian membaca bacaan pada buku siswa tadi, untuk teks bacaan bunga teratai, nah di sini Ibu ada gambar dari bunga teratai. Coba kalian perhatikan gambar dari bunga teratai ini ya, yang lebih jelas gambarnya. Nah, di sini kalian dapat memperhatikan gambar bunga teratai ini. Untuk ciri-ciri bunga teratai, adakah yang tahu ciri-ciri dari bunga teratai? Nah, untuk ciri-cirinya yaitu akar dari bunga teratai ini tidak tampak ya, karena akarnya ada di bawah air. Nah, untuk ciri-ciri yang selanjutnya yaitu tangkai. Ini tangkai dari bunga teratai ini dapat mengapung di air. Tangkainya ini juga dapat mengapung di air. Daunnya pun juga dapat mengapung di air. Nah, daunnya ini berbentuk lebar. Di dalam daun ini ada larutan yang bermanfaat untuk pembersih daun. Nah, yang selanjutnya dari batang teratai ini, di sini ada
rongga di dalamnya. Oke, sudah jelas ya? Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya, mencari informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan juga habitatnya yang ada di sekitar kita. Dicari sebanyak mungkin ya, nanti didiskusikan dan ditulis hasil diskusinya di buku tulis masing-masing. Nanti setiap kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan bagus-bagus ya hasilnya. Berarti kalian sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ ada menyebutkan bahwa bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Betul sekali. Nah, tokoh yang menyusun teks proklamasi tadi ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga ada Mr. Ahmad Subarjo. Selanjutnya, tempat teks proklamasi ditulis tadi ada di rumah Laksamana Tadasi Maida. Nah, untuk yang terakhir yaitu di mana teks proklamasi dibacakan, ada yang tahu? Iya, teks proklamasi dibacakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, selain teks proklamasi, kita tadi juga sudah menyebutkan ya ciri-ciri dari tumbuhan teratai. Nah, kita ulang lagi ya. Tadi ciri-ciri dari tumbuhan teratai apa saja? Ada yang masih ingat tanpa membuka catatan ya? Ya, akarnya di bawah air, betul sekali. Tangkai daun tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Lalu daunnya berbentuk lebar dan memiliki larutan yang bermanfaat untuk pembersih daun, betul sekali, dan juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Tetap semangat belajar ya, kita berjumpa lagi minggu depan. Sekarang Ibu akan membagikan reward untuk kalian tadi yang sudah maju. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.